Pertanyaan saya adalah, teman sekelas saya mengatakan bahwa Islam tidak menganggap pria dan wanita sama karena pria diizinkan memiliki 4 istri, sedangkan wanita tidak. Katakan pada temanmu, jika wanita diizinkan memiliki 4 suami, maka mereka akan menderita. Allah Ta'ala memberikan potensi kepada setiap orang sesuai dengan fitratnya. Berkenaan dengan menikahi lebih dari 1 istri, dilakukan untuk beberapa tujuan. Kaum pria tidak dibebaskan begitu saja. Allah Ta'ala memberikan banyak persyaratan untuk melakukannya, yakni yang paling pertama, jika itu diperlukan untuk tujuan agama, sebagaimana para nabi perlu untuk memiliki istri lebih dari 1, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu semata-mata untuk menyebarkan agama. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, pelajarilah setengah ilmu agama dari Aisyah. Beliau sangat memberikan keutamaan kepada wanita, sehingga bahkan kepada kaum pria pun Rasulullah memerintahkan untuk mempelajari setengah agama dari seorang wanita. Bukankah itu merupakan sikap mengutamakan wanita? Apalagi yang lebih dari itu, menikahi lebih dari 1 istri supaya wanita dapat berperan dalam menyebarkan agama, karena jumlah wanita lebih banyak, sehingga perlu untuk mentarbiyatinya. Alasan selanjutnya, terkadang dokter memvonis bahwa dari wanita ini tidak akan terlahir anak, lalu demi untuk mendapatkan anak, seorang pria bisa menikahi wanita lain dengan seizin istrinya. Jadi jika alasan-alasan ini ada, baru bisa dilakukan. Namun meskipun demikian, Allah Ta'ala memberikan hak kepada kaum wanita. Hazrat Masih Maud Islam menulis dengan jelas dalam hal ini, bahwa wanita mendapatkan hak, yakni jika seorang wanita beranggapan bahwa suatu saat nanti suami saya bisa menikah lagi dengan wanita lain, maka sebelum menikahi si pria tersebut, si wanita bisa membuat perjanjian bahwa kamu tidak akan menikahi wanita lain, terlepas dari apakah saya bisa melahirkan anak atau tidak, apakah saya sakit atau tidak. Kamu berjanji tidak akan menikah dengan wanita lain selama saya masih hidup. Dan si pria harus mematuhi perjanjian itu. Jadi perjanjian yang ia tulis itu harus ia taati, dan syarat tersebut bisa dituliskan. Jadi sebelum menikah, silahkan tetapkan syarat untuk tidak menikahi wanita lain, sehingga jika melanggarnya, pria tersebut akan berdosa di hadapan Allah Ta'ala. Oke? Allah Ta'ala menciptakan fitrat manusia sedemikian rupa, di mana mereka tidak akan mampu bertahan dengan bersuamikan lebih dari 1. Allah Ta'ala menciptakan fitrat yang lain, yakni wanita menginginkan untuk memiliki 1 suami dan mengekspresikan cintanya hanya kepadanya saja. Sebaliknya Allah Ta'ala memasukkan fitrat itu di dalam diri para pria. Wanita tidak banyak menjalin pertemanan, sebaliknya kaum pria banyak. Meskipun ada juga wanita yang rusak dan tidak baik, yang menjalin hubungan dengan pria lain selain dari suaminya. Inilah yang nampak di lingkungan masyarakat di sini, dengan begitu keburukan menyebar. Jadi untuk terhindar dari keburukan-keburukan itu, Allah telah mengizinkan kaum pria untuk poligami, karena itu lebih baik daripada terjerumus dalam dosa. Kamu bisa bertanya balik kepada wanita yang bertanya itu, silahkan interview dia. Ketika kamu sudah berusia 15 tahun nanti, silahkan tanya kepada para wanita, apakah Anda mau memiliki suami lebih dari 1? Jangan-jangan wanita itu malah akan menamparmu. Namun pria tidak akan merespon seperti itu. Jadi itulah fitrat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, dan sesuai dengan itu Allah Ta'ala memberikan hak kepada mereka, yakni sesuatu yang tidak ada dalam fitrat manusia, bagaimana dia akan melakukannya. Namun meskipun demikian, ada suku-suku di dunia ini, di beberapa daerah pelosok di India atau kepulauan di sana, di mana para wanita yang berkuasa di sana, dan wanita biasa memiliki 2 bahkan 3 suami. Memang ada juga di dunia ini yang seperti itu, namun Allah telah mengatakan bahwa itu bukan fitrat kalian. Namun dengan bersuami lebih dari 1, tidak akan diketahui anak yang terlahir itu dari suami yang mana. Iya kan? Jika seorang pria berpoligami, anak yang terlahir nantinya akan diketahui itu anak siapa. Namun jika bersuami lebih dari 1, tidak akan bisa diketahui itu anak siapa. Apakah anak suami pertama, kedua, atau ketiga? Lalu bisa terjadi kekisruhan. Begitupun pada saat pembagian harta kekayaan, bisa timbul kekacauan. Jadi untuk menghindarkan dari perselisihan seperti itu, Allah Ta'ala menanamkan fitrat yang seperti itu, dan hal itu bahkan dijumpai pada hewan. Allah Ta'ala telah memberikan hak sesuai dengan fitrat tersebut, namun di dalamnya Allah Ta'ala memberikan syarat, yaitu diperbolehkan jika dapat memenuhi syaratnya. Jika tidak, tidak. Oke? Jazakallahu khair.